Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik. Terima kasih Ibu yang sudah datang hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti sesi pembelajaran kita. Nah, Ibu-ibu apakah semuanya masih ingat sesi pembelajaran sebelumnya? Ya. Nah, Ya, coba Pak. Ibu Warma sebutkan pembelajaran sebelumnya. Memberi contoh kepada anak. Nah, jadi saya ulangi kembali, sesi sebelumnya itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, jadi pada sesi ini kita akan belajar tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sini pasti ibu sering mengalami masalah keuangan, di mana pengeluaran keluarga seringkali lebih besar daripada pendapatan keluarga. Bagaimana ibu? Betul tidak? Betul. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini yang pertama, bagaimana ibu mampu mengetahui sumber pendapatan apa saja dan pengeluaran apa saja untuk keluarga ibu. Kedua, bagaimana ibu mampu menentukan prioritas pengeluaran dalam anggaran keuangan keluarga ibu. Yang ketiga itu bagaimana ibu memahami cara mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang telah dibuat sehingga kebutuhan keluarga ibu dapat terpenuhi. Nah, saya akan jelaskan langkah pertama yang harus ibu pahami adalah memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran rumah tangga ibu. Siap ibu? Ya, siap Pak. Jadi seperti ini dulu ya. Akibat tidak memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran, jadi seringkali kita itu kehabisan uang. Nah, seringkali kita pusing diperhadapkan apabila ada kebutuhan yang mendesak, apalagi secara bersamaan. Betul tidak ibu? Betul Pak. Nah. Jadi ibu harus perlu belajar mengelola keuangannya ya. Iya Pak. Supaya ibu tidak pusing ketika ada kebutuhan yang mendesak apalagi secara bersamaan. Nah, saya akan menjelaskan langkah selanjutnya bagaimana kita menyusun anggaran pengeluaran kita. Nah, tapi saya ingin bertanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu tidak pengeluaran, maksudnya ibu-ibu tahu tidak yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan? Ada yang tahu? Coba ibu ngomong. Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Oh iya. Ya, Nah, jadi masih lupa ya? Atau Ya, tahu? saya. Pak, lupa-lupa, sudah lupa-lupa. Oke, jadi saya akan jelaskan. Ini kebiasaan. Dengar ya ibu ya, dengar ya. Ya, ya Pak, ya. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan keinginan itu adalah segala sesuatu yang bisa ditunda. Nah, apa saja itu contoh kebutuhan dan apa saja contoh keinginan. Nah, kebutuhan dalam rumah tangga itu seperti salah satu contohnya adalah membayar listrik, menjajan, bayar utang, kemudian arisan, beli makanan dan susu, kemudian pulsa telepon. Nah, sedangkan keinginan itu seperti membelikan bapaknya rokok, kemudian membeli tas baru atau sepatu baru. Jadi sudah paham ibu-ibu? Jadi baru-baru Ya. pindah. Ya, bisa membeli baju baru termasuk keinginan. Kalau masih ada baju yang lama, tidak perlu untuk membeli baju baru. Jadi sudah paham ya ibu ya? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, selanjutnya setelah ibu mengetahui apa itu kebutuhan dan apa keinginan, ibu perlu menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengembangkan pendapatan dan pengeluaran. Bagaimana pendapatan Bapak tidak bekerja?
Nah, jadi kan ibu-ibu PKK ini setiap sekarang setiap ini 1 bulan kan ada pencairannya. Pencairan sekarang sudah 1 bulan ya. Ada. Nah, Pak, tapi badan tak 200.000. Ada 50. ada 20 ya. Ya, Nah, makanya ibu-ibu harus prioritaskan belanja secukupnya saja. Belanja sesuai dengan kebutuhannya saja. Beli minter Ya. bungkus. Ya mungkin seperti itu ya. Ya. Tadi kan ibu sudah belajar bagaimana menyusun anggaran di bulanan keluarga untuk menyumbangkan pendapatan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan ibu-ibu bagaimana caranya mengendalikan anggaran belanja ya Bu ya, bukan anggaran ya. Jadi penyusunan anggaran keluarga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ibu-ibu perlu mengelola uang sama halnya ketika ibu-ibu berbelanja ke pasar. Di sini siapa yang sering berbelanja ke pasar, ibu-ibu? Semua ibu-ibu. Semua ibu-ibu belanja pasar ya? Iya. Ya. Uang, Pak. Kalau ada Nah, uang. ketika ibu-ibu berbelanja ke pasar, pasti ibu membuat daftar belanja sesuai kebutuhannya. Nah, bagaimana jika ibu tidak mengendalikan uangnya ataupun tidak bisa menentukan mana kebutuhan mana keinginan? Yakin dan percaya ibu-ibu uang belanjanya pasti akan kurang atau mengeluarkan biaya yang tak semestinya dikeluarkan ketika berada di pasar. Nah, seperti itu juga di dalam rumah tangga. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan sesuai daftar-daftar belanja kita, maka di dalam keluarga kita pasti akan sering mengalami kekurangan uang. Nah, makanya harus dikendalikan ya Bu ya. Iya Pak. Nah, sekarang ada 2 cara untuk mengendalikan pengeluaran. Yang pertama itu kita harus memakai sistem catatan kas harian. Jadi ibu harus mencatat sumber-sumber penghasilannya dari mana, terus jumlahnya berapa. Kemudian kita catat apa saja kebutuhan setiap harinya. Nah, kemudian yang kedua itu ibu menggunakan sistem amplop. Jadi seperti apa ini sistem amplop? Jadi penghasilan yang diperoleh ibu masukkan ke dalam amplop seperti memilah-milah biaya listrik misalnya, 1 amplop untuk biaya listrik, 1 amplop lagi untuk arisan, 1 amplop lagi untuk kebutuhan sehari-hari, jajan anak dan lain-lainnya, sehingga manajemen keuangan lebih baik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi untuk sesi ini pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian, dan ibu-ibu jangan lupa untuk mempraktikkan apa yang baru saya pelajari ya Bu ya.